Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wat tadhakkura wa tadhkira wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'i ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa ridahu wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha bi yadihi wa ilahi yarja'u al-amru kulluhu. Ya fattah ya alim iftah lana fathan qariba. Ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa sayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah siang ini. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ibadah kita seluruhnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang pengertian sholat atau ta'rifnya sholat, definisi sholat, yang mana sholat itu adalah perkara yang terpenting setelah syahadat. Bahkan perintah sholat ini diterima oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melalui perantara sama sekali. Kalau puasa, zakat, haji, sedekah, jihad itu melalui perantara malaikat Jibril berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi untuk perintah sholat berbeda. Ya, Nabi ketika mendapat perintah sholat, tahun itu merupakan amul huzn, tahun kesedihan. Karena di tahun itu dua orang yang beliau sangat cintai, yaitu istri beliau Sayyidatina Khadijah Al-Kubra dan juga paman beliau Abi Thalib, ya, ini meninggal dunia. Benar-benar merupakan satu musibah besar bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua orang ini adalah yang membela dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin salah satu hikmahnya Nabi diajak Allah untuk melihat kebesaran Allah agar tambah yakin, tambah mantap lagi walaupun musibah mendera beliau. Ya, jadi diajak tur ala Allah ini, ya. Mungkin kalau kita sumpah boleh itu kita tur, ya. Lihat kebesaran Allah, pantai, biar yakin lagi, biar tenang lagi. Dalam istilah itu izalatul qudurat, menghilangkan kesumpukan. Ya, tapi jangan maksiat. Ya. Jalan kalau mentang-mentang lagi sumpah dogem, tambah stres kan? Ya, lihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, nge-gym, ya, cuma jangan tempat cewek-cewek pakai baju ketat, jangan. Gym khusus laki-laki boleh. Ya, ada nggak tuh? Bikin sendiri, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, Nabi ketika Isra Mi'raj, ini kan peristiwanya di bulan Rajab, menurut pendapat yang kuat, ya. Sebagaimana termaktub dalam surah Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nah, ini perintah-perintah cerita ini dalam surah Al-Isra, Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah Isra. Isra itu dalam istilah bahasa Arab berjalan di malam hari, namanya Isra. Ya, asra yusri isra'an, berjalan di malam hari, ya. Nah, kalau sarok berjalan, kalau asro memperjalankan. Beda ya kalau kita ngerti sorof. Saro yasri itu berjalan, kita yang jalan. Tapi kalau asro, subhanalladzi asro itu memperjalankan. Nah, kenapa Allah menggunakan kalimat asro? Karena kalau menurut logika manusia, perjalanan ini nggak masuk akal. Ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan ontak 40 hari 40 malam. Dulu zaman dulu nggak ada pesawat, ya, nggak ada motor, nggak ada mobil, yang ada buruk. Cuma bukan buruk airlines, bukan, nggak pakai airlines, buruk dari surga itu, ya. Jadi kalau dikatakan Nabi Muhammad malam berangkat dari Masjidil Haram nyampe Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha sebelum subuh udah balik, logika kita nggak masuk akal. Ya, tapi namanya
Isra Mi'raj nggak bisa diukur pakai logika, tapi pakai iman. Ya, kalau akal doang, kita akan kufur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya peristiwa ini peristiwa menghebohkan. Ya, Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Logikanya begini, saya kasih gambaran begini. Kalau seandainya kita ini kalangan semut, seandainya kita Allah jadikan semut, ya. Nah, bagi kita semut ke Surabaya itu jauh nggak? Jauh, ya. Jalan kaki, jangan ke Surabaya, ke Lebak Bulus semut lama banget nyampenya. Ya, ini kita semut misalnya nih, ya. Tapi saya misalnya sebagai salah seorang semut, ya, salah seekor semut, ya. Kalau salah seorang orang nanti salah seekor semut, ya. Saya mengikuti orang, jadi saya tinggal di rumah seseorang, ya. Orang ini mau ke Surabaya, ya. Dia mau rapat ke Surabaya, orang Jakarta nih mau ke Surabaya. Nah, saya ikut di kopernya, nggak sengaja saya masuk ke koper dia, ya. Dibawa koper ke Surabaya, ya, dibawa ke Surabaya. Ketika di Surabaya saya melihat tuh Tunjungan Plaza, Sunan Ampel, saya lihat di perjalanan, selama perjalanan saya lihat, ya. Berangkat pagi ke Surabaya, ini orang meeting, ya, sore udah Jakarta lagi. Mungkin nggak kira-kira? Mungkin. Pulang dari Surabaya, saya cerita sama anda semua teman-teman saya kalangan semua, ya. Tadi saya jalan-jalan ke Surabaya. Ya, kapan Fit berangkatnya? Tadi pagi. Tadi pagi. Sore udah di sini. Iya. Ente bilang kira-kira masuk akal nggak? Masuk akal. Surabaya jauh. Ya. Surabaya jauh, dulu ada saudara saya datang ini berbulan-bulan baru nyampe. Ya, ente bilang pergi pagi pulang sore. Nggak masuk akal. Ya. Kenapa kok bilang nggak masuk akal? Karena kita pakai logika kita, logika semut misalnya. Ya Muhammad, ya Rasulullah ini ketika pulang dari Isra Mi'raj cerita sama orang-orang Mekah. Wah, gempar orang Mekah. Ada yang bilang Muhammad gila, ada yang bilang Muhammad ini nggak waras, kang sihir. Banyak yang murtad saat itu mendengar peristiwa Isra Mi'raj. Tapi kalimat Allah bukan sara, tapi subhanalladzi asra, yang memperjalankan abdihi, asra bi abdihi, hambanya. Jadi yang memperjalankannya Allah Subhanahu Wa Taala, sama seperti semut tadi. Dia bukan jalan sendiri, tapi diperjalankan sama manusia yang bisa naik pesawat cepat segala macam. Nah, jadi kalau kita pakai logika nggak masuk akal ini Isra Mi'raj, cuma nggak bisa pakai logika, tapi pakai iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sekejap saja bisa menyampaikan orang ke satu tempat dengan sekejap, bisa, ya. Nah, ini dan jangankan Rasulullah, para auliyaillah aja Allah kasih keramat sebagian mereka sekarang di sini asar taruh dari Mekah, nggak pakai pesawat, ya. Ada sebagian orang-orang seperti itu. Kita baca manaqib para auliyaillah, keramat-keramatnya Allah beri mereka seperti itu. Apalagi untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam peristiwa Isra Mi'raj inilah Nabi kita Muhammad menerima perintah sholat. Bayangin, ibadah lain gak ada lah perintah langsung dari Allah melalui malaikat Jibril sebelumnya. Tapi untuk sholat beda. Nabi dipanggil langsung, ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Jibril pun yang nemenin Nabi ini berangkat naik buruk, ya. Nabi lagi tiduran di Masjidil Haram, didatangi oleh Jibril dan Mikail, satu riwayat mengatakan dan Israfil bersama buruk, ya. Nabi dibangunin, kemudian dikatakan kamu dipanggil Allah, ya. Dibelah dada Rasulullah SAW, dicuci lagi, ya, dicuci lagi. Padahal udah pernah cuci dulu tuh masih kecil, ya. Dicuci lagi sampai bersih, dimasukkan hikmah, dimasukkan ilmu hatinya, pasang lagi, operasi tuh nggak ada bekasnya, ya, langsung sembuh. Akhirnya kata Jibril, ya Muhammad, ya Rasulullah, ini dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, naik apa Jibril? Nih buruk. Ya buruk saking girangnya loncat-loncatan, senang banget dinaikin Rasulullah SAW. Ini buruk yang terpilih ini, kalau tafsir itu, kenapa yang dipilih buruk ini? Padahal di surga itu banyak buruk itu. Nanti kita kalau masuk surga, mudah-mudahan amin ya, masuk surga ini, itu kita punya kendaraan buruk lebih keren dari Ferrari, ya. Ini buruk-buruk di surga sedang bersenang-senang, ini buruk yang satu ini sendiri menangis.
Ditanya Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Padahal Allah tahu. Kenapa kamu menangis? Kata dia, saya sedih ya Allah. Saya setiap saat melihat tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi sampai saat ini saya belum pernah melihat yang namanya Muhammad. Nah, akhirnya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tunggangan Nabi Muhammad SAW, dan saking senangnya buruk nggak bisa diam, jekrak-jekrakan. Ya, akhirnya Nabi mau naik susah, buruknya goyang-goyang terus. Kata Jibril, mah ya buruk, ya, uskun ya buruk, tenang buruk, yang mau naik ini Rasulullah nih, bukan mau naik sembarangan. Akhirnya buruk kata diam, ya. Barulah Nabi Muhammad naik buruk dan terbang. Buruk ini kecepatannya sejauh pandangan mata, satu langkah sejauh pandangan mata. Kalau kita ada di lapangan plong gitu, jauh kita lihat, itu buruk satu langkah, udah nyampe. Ya, satu langkah doang kecepatan. Ya, nah ini buruk ini mengantar Rasulullah SAW, kanannya Jibril, kiri Mikail, belakang Israfil, ngawal. Beda Nabi Muhammad SAW, manusia pilihan. Sekarang saya tanya misalnya, orang kalau seandainya dipanggil atau diundang, ya, lebih mulia mana, datang sendiri atau dijemput? Dijemput ya, dijemput. Udah dijemput, dikawal lagi. Nih baginda Rasul. Beda sama Nabi Musa. Nabi Musa ketika dapat perintah Allah ingin berbicara, ya, disuruh jalan sama Allah ke Bukit Tursina. Jalan sendiri, nggak pakai kendaraan, nggak ada pengawalan. Ya, ketika sampai di Bukit Tursina kata Allah apa? Ya Musa, ikhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ya Musa, copot sendal kamu. Kamu sekarang berada di lembah yang suci. Jangan pakai sendal. Copot sendal. Jalan-jalan sendiri, nggak ada pengawalan. Udah nyampe suruh copot sendal. Beda sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dipanggil Allah, dikasih kendaraan dari surga, dikawal sama jenderal malaikat, kawal. Ya, nah itu banyak peristiwa-peristiwa kalau kita bahas Isra Mi'raj itu. Ya, Nabi berhenti di Bethlehem, Nabi berhenti di Bukit Tursina, Nabi suruh sholat sama Jibril. Ya, kata Rasulullah, ya Jibril, setelah sholat ini tempat apa ini? Ini tempat di mana Musa berbicara sama Allah. Ya, akhirnya Nabi sholat di situ, berdoa di situ. Berhenti lagi di Bethlehem, suruh sholat lagi sama Jibril. Nabi Muhammad tanya setelah sholat, ya ini tempat apa ini? Ini tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Ya, di tempat-tempat mulia. Jadi kalau tempat-tempat mulia yang pernah dipijak oleh orang-orang soleh, hamba-hamba Allah yang soleh, kita dianjurkan sholat di situ, berdoa di situ. Nabi aja diajarin begitu. Sama seperti Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ketika nggak punya anak, udah tua, ya, beliau yang merawat Siti Maryam, ya, pamannya nih. Ketika masuk kamarnya Maryam, ada buah-buahan yang belum pernah dia lihat, yang bukan pada musimnya. Ya, kata Nabi Zakaria, ya Maryam, anna laki hadza? Dari mana kamu dapat ini? Ini buah apanya yang nggak pernah lihat? Bukan musimnya lagi. Ya, kata Maryam, ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tadi malaikat datang bawain buah-buahan seperti ini buat saya. Apa yang Allah katakan di firman-Nya? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah Zakaria berdoa. Allah menggunakan kalimat hunalika. Di situ tempat Allah ngasih buah-buahan untuk Maryam, Nabi Zakaria berdoa di situ. Ya, padahal doa di mana aja bisa, tapi kenapa milihnya di situ? Karena tahu di situ pernah datangi malaikat Jibril. Jadi dari ayat ini, ya, peristiwa ini kita bisa ambil pelajaran. Tempat-tempat bekas-bekas orang-orang saleh, apalagi para nabi dan para rasul, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa di sana. Ya, walaupun di mana saja bisa doa. Ya, tapi kalau tempat-tempat orang saleh lebih lebih diharapkan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini, malaikat Jibril mengajak Muhammad ke Bethlehem, ke Tursina, lalu ke Baitul Maqdis. Ya, di Baitul Maqdis ternyata sudah menunggu seluruh nabi dan rasul. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang hebatnya ini Nabi Muhammad sampai di sana disuruh jadi imam sholat para nabi dan rasul. Ini yang menjadikan Nabi Muhammad, ya, sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad adalah sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Jadi imam, padahal ada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, ya, Nabi Adam, tapi yang dijadikan imam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian setelah di situ diajak naik ke langit sama Jibril. Ya, kalau kita baca sejarah tuh, langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Idris, terus. Ya, sampai bertemu Nabi Musa. Ya, kata Nabi Musa, ya Rasulullah, mau kemana? Ya, Allah manggil saya, katanya.
Oh gitu. Yaudah, nanti kalau udah selesai turun, ketemu lagi ya. Udah naik. Ya nyampe satu tempat, Jibril bilang, ya Muhammad sampai sini aja. Ya, anak nggak bisa naik. Kalau anak naik ke atas, anak kebakar. Ya, terus anak sama siapa Jibril? Ntar ada yang nemenin. Ya, bukan anak. Ya, akhirnya terus Muhammad sampai sendirian sampai satu tempat di mana di situ mendapat perintah sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala sehari 50 kali. Bapak-bapak bayangin, kalau kita sholat sehari 50 kali, kira-kira mikirin kawin apa kagak? Gak mikirin kerja, gak mikirin BBM, baru mau megang handphone, mau sholat lagi, 50 kali bayangin. Tapi Nabi Muhammad SAW saking nurutnya sama Allah, nerima aja, siap ya Allah, ya laksanakan. Ya. Nabi ketika bertemu Allah langsung membacakan penghormatan pada Allah. Apa kata Rasulullah? At-tahiyyatun mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ya, segala penghormatan, segala kebaikan, keberkahan ya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini dipakai dalam salat akhir nanti percakapan ini. Kata Allah dibalas, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan tercurah atas engkau wahai nabi ya, dan rahmatku ya, dan keberkahanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi mendapat salam, mendapat rahmat, dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala buat dirinya sendiri. Tapi saat itu bagaimana lihat akhlak Rasulullah? Dia enggak diambil sendiri tuh. Kita kalau dapat duit nih, misalnya duit nih, atau dapat mobil Lamborghini sendiri, kita bagi-bagi orang sendirian aja. Nggak mau bagi-bagi orang. Ini lebih dari itu, dapat rahmat, dapat salam, dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi apa Nabi katakan? Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Semoga keselamatan bagi kami dan seluruh hamba-hamba Allah yang saleh. Dibagi-bagi sama Rasulullah. Ya. Nah, dapat perintah sholat 50 kali, Nabi turun ketemu Nabi Musa. Nah, ya, Nabi Musa nanya, ya Rasulullah, dapat perintah apa aku tumben-tumben? Ini suruh naik ke atas, apa suruh ketemu Allah ini? Ya, kata Rasulullah, saya dan umat saya diperintahkan sholat sehari 50 kali. Insya Allah. Ya, kata Nabi Musa, ya Rasulullah, 50 kali umat kamu nggak bakal kuat. Ya, umat saya ini lebih gede badannya, lebih kuat, lebih panjang umurnya. Seminggu cuma sekali sholat hari Sabtu doang. Itu aja banyak yang bolos. Gimana umat kamu tiap hari 50 kali? Orang yang lemah, kecil-kecil, umurnya pendek. Terus gimana ya Musa? Ya, ntar sama Allah diskon dah. Ntar kurangi. Ya, dikurangi. Ah, yang bener nih. Nggak apa-apa, coba minta kesian umat ente. Ente mungkin kuat, cuma umat ente belum tentu kuat. Nabi naik lagi ke atas. Kata Allah, ya udah dikurangin 5, 45. Turun lagi, ketemu Nabi Musa lagi. Berapa Muhammad? 45. Nggak bakal kuat. Naik lagi, turun naik lagi. Ya, tapi kita jangan mengatakan berarti Allah di atas, karena Allah tidak membutuhkan tempat. Ya, Allah tidak membutuhkan tempat. Ya, akhirnya sampai 5. Kata Allah, khamsun kata Tuhan ala ummatika. Ya, saya 5 waktu ini saya wajibkan atas umat kamu dan saya beri pahala seperti sholat 50 kali. Turun lagi ketemu Nabi Musa. Berapa Rasulullah? 5. Minta lagi kurangin. Ya, nggak bakal kuat umat kamu. Kata Nabi Muhammad, ana astahi min rabbi. Saya malu sama Allah. Udah minta turun mulu, udah 5 masih kurang juga. Enggak, malu udah 5 aja dah bisa insyaallah. Ya, ternyata 5 bisa dia bolong kan? Oh, masih banyak yang bolong 5 doang itu sehari. Gimana kalau 50 kali? Ya, Masya Allah. Ini juga para ulama ahli sunnah mengatakan dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya orang meninggal saja bisa ngasih manfaat buat orang yang masih hidup. Oh maksudnya? Nabi Musa saat itu udah meninggal belum? Udah meninggal. Tapi atas saran Nabi Musa kita dapat keringanan dari 50 jadi 5. Jadi kalau yang mengatakan orang meninggal itu nggak ada manfaatnya, nggak ada hubungan sama orang hidup, salah. Ini buktinya Musa, ya bisa. Dalam satu riwayat Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan, ya amal-amal ibadah kita, amal perbuatan kita sehari-hari ini, tu'radu a'malul ahya ala abahim wa ala asyairihim minal amwat, kata Rasulullah. Amal kita ini diperlihatkan pada keluarga kita, leluhur kita yang sudah meninggal dunia. Fa idza raw hasanan
hamidullah wastabsyaru. Kalau mereka melihat keturunannya pada benar, pada baik, pada ibadah, mereka bersyukur pada Allah, memuji Allah dan berbahagia, senang. Ya, tapi kalau melihat anaknya pada nggak benar, cucunya pada nggak benar, pada dugem, pada nyawer, agak sholat, agak puasa, mereka sedih. Ya, dan mereka mengatakan, mereka berdoa sama Allah, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum hidayatan. Ya Allah, jangan kau matikan mereka sampai kau kasih mereka hidayah, ya Allah. Ini manfaat doa orang yang sudah meninggal bisa nyampe ke kita. Tapi ini kalau orang tua kita orang tua soleh yang dikubur dapat nikmat. Kalau orang tua kita diazab, naudzubillah, ya baru-baru doain, ya dia jadi azab. Jadi orang meninggal pun masih ada hubungan sama kita, berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala buat anak cucu. Ya, ini sholat, perintah sholat 5 kali, cuma 5 kali sehari. Mudah-mudahan bisa kita jaga nih sampai kita meninggal dunia. Ya, jadi perkara-perkara yang sangat penting, ya, di antaranya adalah sholat yang penting kali. Ya, nah kemudian kalau sudah kita tahu keutamaan sholat dibanding ibadah-ibadah lainnya, pembahasan berikutnya adalah babu awqatis shalah, bab yang membahas tentang waktu-waktunya sholat. Ya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu diwajibkan atas orang-orang beriman pada waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fungsinya apa sih kita belajar waktu sholat? Kan sekarang gampang, Ustaz, ya. Udah ada jam, udah ada handphone sekarang ngingetin waktu sholat. Iya, cuma ini perlunya belajar ini kalau seandainya kita nggak ada itu semua. Nggak ada jam, ada handphone, ya, tempat yang mungkin di luar negeri, ya, yang di situ nggak ada orang-orang Islam atau jarang orang Islam, kita nggak tahu sholat bagaimana. Ini cara mengetahuinya akan kita bahas. Ya, pembahasan di sini pertama adalah, ya, aqsamu awqatis shalah, jenis-jenis waktu sholat. Yang qasimu waktu kulli sholatin ila awqati sittatin. Setiap waktu sholat, ya, setiap jenis sholat itu terbagi menjadi 6 waktu. Jadi subuh ada 6 waktu, jenis ada 6 jenis waktu. Zuhur ada 6 jenis waktu. Apa maksud di sini? Yang pertama, waktu fadilatin, waktu yang paling utama untuk mengerjakan sholat. Kapan itu? Idza shalla al-insan fi hadzal waqti hasala ala fadilati awal waqti wa yakunu dzalika bil ishtighal bi asbabis shalah min dukhul waqti thumma mubadharah bis shalah. Ya. Orang dikatakan misalnya zuhur nih, ya, setiap sholat ini memiliki 6 waktu, ya. Zuhur nih. Misalnya kalau jam dari jam 12 sampai jam 3 misalnya, ya. Nah, dari jam 12 sampai jam 3 itu terbagi 6. Ada yang namanya waktu fadilah, waktu yang paling utama untuk mengerjakan sholat. Kapan itu? Ya, yang Nabi katakan, ayu amal afdal, as-salatu ala waktiha, dan riwayat lain as-salatu awwali waktiha. Ya, sholat di awal waktu. Ini waktu yang paling utama mengerjakan sholat. Kapan dikatakan waktu yang paling pertama, awal waktu? Apabila ketika masuk sholat kita langsung mengerjakan asbabus sholat, perkara-perkara yang berhubungan dengan sholat. Dari mulai azan, atau dari mulai bersuci, ya, wudu, nutup aurat, azan, qobliyah, qomat, baru sholat. Ini namanya awal waktu. Jadi bukan artinya begini, oh saya harus sholat awal waktu nih biar fadilah awal waktu, ya. Gimana caranya? Masuk zuhur, Allahu Akbar, azan, langsung masuk qobliyah, langsung zuhur. Ya, bukan begitu maksudnya. Yang dimaksud awal waktu adalah, ya, waktu yang paling utama ketika masuk waktu sholat kita langsung mengerjakan perkara-perkara yang berhubungan dengan sholat. Baik berupa wudu, kalau kita junub kita mandi dulu, ya, kemudian kita tutup aurat, ya, azan, qobliyah, qomat, baca zikir sebelum qomat, baca doa sebelum qomat, baru qomat. Ini namanya awal waktu. Ya, makanya sebagian waktu masjid-masjid besar itu masuk di Hadratul Maut di mana-mana itu sekarang ini habis azan itu dikasih jeda waktu untuk orang. Dia wudu dulu, dia qobliyah dulu, dia baca doa dulu, agar zikir-zikir atau sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan itu tidak terlewatkan. Ya, biasa ada jam gede gitu. Berapa menit lagi nih qomat gitu, jedanya, ya. Jadi jamaah tahu, oh bentar lagi, setengah menit lagi qomat, saya mau gosok qobliyah, takut ketinggalan jamaah gitu, ya. Ini namanya waktu fadilah, pahalanya besar, ya. Kemudian waktu ikhtiyar, waktu di bawahnya waktu utama, waktu pilihan, artinya di bawah fadilah, ya. Kapan ini? Ikhtara syari' an tusalla shalah fi hadzal waqti illam tusalli fi waqtil fadilah. Ini jatuhnya setelah waktu fadilah habis.
Misalnya tadi udah sholat zuhur nih, ya, wah udah habis jamaah pertama, berarti setelah jamaah pertama masuk waktu ikhtiar. Ya, bagus juga waktu yang bagus, tapi lebih bagus yang pertama. Fadilahnya beda, pahalanya beda. Ya, orang yang sholatnya awal waktu sama yang asal waktu, sholat apa pahalanya beda. Jangan samain, walaupun sama-sama sholat. Nanti kalau di depan Allah ketika pahala kita Allah perlihatkan, jangan protes. Ya Allah, kan saya sama-sama sholat zuhur, sama-sama jamaah, kok saya beda pahalanya? Nah, ente yang ini Allah, ente belakangan, ya, beda pahalanya. Ya, nah ini yang kedua. Yang ketiga, waktu jawaz. Ya, waktu jawaz ini waktu yang boleh untuk mengerjakan sholat. Nah, ini setelah ikhtiar. Ya, ada yang mengatakan masuknya berbarengan sama ikhtiar. Sampai kapan? Sampai waktu sholat habis. Ini waktu yang boleh, ya, waktu yang boleh. Kapan aja boleh. Misalnya zuhur jam 12 sampai jam 3, ya mau sholat setengah 2 juga boleh. Jam 1 boleh, jam 2 boleh, nggak masalah. Cuma fadilahnya beda, pahalanya beda dengan yang awal tadi. Ya. Kemudian ada waktu hurmat, waktu yang haram. Arti haram di sini, Anda yaitu akhir waktu, sekiranya ada sebagian sholat ini masuk keluar waktunya. Misalnya begini. Zuhur sampai jam 3 misalnya. Kita sholat zuhur 4 rakaat, taruhlah 4 rakaat ini 4 menit. Misalnya nih. Anda sholat zuhurnya jam 2 lewat 58. Berarti berapa menit lagi asar? 2 menit lagi kan? Sedangkan zuhur itu 4 rakaat butuh 4 menit. Berarti ada 2 rakaat yang di luar waktu zuhur. Masuk waktu asar. Ini haram begitu. Ustaz, berarti kalau haram saya nggak boleh sholat? Bukan nggak boleh sholat, wajib sholat. Ya, tapi ente haram mengakhirkan waktu sholat sampai keluar waktunya. Dosa ente begitu. Ntar dulu lah, jam 1. Sholat yuk dulu. Ntar dulu, tanggung nih. Lagi bagaimana? Sampai jam 2. Sholat yuk, ntar dulu lah. Sholat 3. Sampai akhir waktu. Nggak ada uzur nih. Ya, sengaja. Haram seperti itu, dosa. Tapi ujung-ujungnya tetap wajib menjaga sholat. Sholatnya wajib, bukan berarti haram. Udah, maksudnya haram saya dosa dong. Ente dosa udah sekalian tuh. Ente nggak sholat lagi, tambah dosa lagi. Haram 2 kali. Mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya, itu hukumnya haram. Ya, jadi ada sebagian saja sholat yang keluar waktunya itu haram apabila Anda mengerjakannya mengakhirkannya dengan sengaja tanpa ada uzur. Nanti kita bahas apa uzurnya. Kita bahas ini. Jelas kira-kira nih? Ya, ini yang keempat, waktu haram, waktu haram. Yang kelima, waktu uzur. Ya, waktu uzur ini waktu yang diperbolehkan, ya, sholat kita bukan pada waktunya, tapi ada uzurnya. Contoh seperti sedang safar. Ya, kita ingin jamak zuhur dengan asar. Mau jamaah apa nih? Jamaah takhir. Oh, berarti sholat zuhur di waktu asar. Ketika zuhur kita nggak sholat zuhur, karena kita niat jamaah. Pas masuk asar baru kita sholat zuhur dan asar. Pertanyaan, Ustaz, berarti saya ninggalin zuhur dong? Sholat zuhur di luar waktunya, di waktu asar. Dosa nggak nih? Nggak dosa, karena ada uzurnya. Apa itu? Sedang safar. Diperbolehkan oleh syariat. Ada uzurnya, ya. Atau sedang sakit, misalnya, ya, sakit, nggak sadar, ya. Atau nggak kuat ngapa-ngapain sampai waktunya habis, atau lagi dioperasi, dijamak sama dia, dikodok sama dia. Aduh, salah begini, tadi nggak sholat, kan lagi sakit, ada uzurnya, diperbolehkan. Nah, ini namanya waktu uzur, ya. Yang kelima. Yang keenam, waktu darurah. Nah, ya, waktu darurah ini khusus untuk perempuan nih. Ini mungkin banyak perempuan yang nggak tahu waktu darurah. Waktu darurah ini apa? Wa huwa akhirul waqti idza zalal mani', ya. Wa qad baqiya min al-waqti qadar takbiratul ihram aw aktsar. Adalah akhir waktu ketika penghalang pencegah salat itu hilang. Seperti apa? Haid. Ini haid, ya. Perempuan kalau haid, misalnya nih, dia haid udah 3 hari, 4 hari. Nah, di hari yang terakhir dia berhenti haidnya itu misalnya maghrib jam 6 nih. Maghrib jam 6. Dia berhenti haidnya itu jam setengah 6. Ya, atau jam 6 kurang 5. Kan belum maghrib ya, belum maghrib. Berarti ada sisa 5 menit dari waktu asar, paham? Ada sisa 5 menit dari waktu asar. Nah, kalau dia mandi segala macam, mandi kan, habis haid berarti dia mandi mau sholat maghrib kan? Berarti nanti ketika waktu maghrib masuk, dia wajib sholat maghrib karena udah berhenti haidnya, dan dia wajib mengqadha asar. Karena ketika darahnya berhenti, ada waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat.
Ya, plus waktu zuhur wajib dia qadha. Ini yang nggak tahu. Ya, kenapa? Karena asar dan zuhur bisa dijamak. Ini alasan para ulama. Ini banyak orang perempuan nggak ngerti nih, dipikir udah saya sholat maghrib aja. Enggak. Wajib maghrib sudah pasti wajib karena udah berhenti, udah mandi. Tapi Anda juga wajib mengqadha asar plus zuhur. Karena dua sholat ini bisa dijamak. Nah ini tolong disampaikan kepada istri-istri kita atau anak perempuan kita yang belum paham ilmu ini. Namanya waktu darurah. Ya. Jadi ketika akhir waktu pencegah sholat hilang seperti haidnya hilang dan masih tersisa waktu seukuran baca takbir atau lebih. Kan tadi 5 menit bisa buat sholat, bisa buat takbir, bahkan lebih. Berarti wajib mengqadha sholat itu dan sholat yang bisa dijamak dengannya. Jelas ini? Nah ini di setiap waktu seperti itu. Ya jadi setiap waktu sholat dibagi 6 jenis. Paham ya? Nah, sekarang yang pertama kita bahas sholat zuhri, waktu sholat zuhur. Ya, dikatakan sholat zuhur ini masuk waktunya bizawali syamsi, dengan tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit. Nah kita kalau di kita mungkin agak susah. Seandainya di lapangan nih kita taruh tiang, ketika matahari pas di tengah, ini otomatis ada bayangan? Gak ada, karena pas di tengahnya. Ya, tapi begitu dia sudah mulai ke barat, geser dikit, mulai ada bayangan. Ini masuk waktu tuh. Paham ya? Ini fungsinya apa kita belajar ini? Khawatir ntar kita di mana-mana nggak tahu jam berapa, ya, atau jam kita mati, handphone kita mati, nanya orang gak ada yang tahu, udah tegakinnya batang kayu atau kita diri lihat bayangan kita. Kalau sudah ada bayangan, ya, matahari sudah tergelincir sedikit, berarti masuk waktu tuh. Jelas ya? Sampai kapan ini batasan waktu zuhur? Idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu. Apabila bayangan benda itu sama seperti ukuran bendanya. Contoh kita tegakin tiang 1 meter. Ketika matahari di tengah-tengah nggak ada bayangannya. Tapi begitu dia ke barat akan ada bayangan kan? Semakin jauh bayangan semakin panjang. Nah, ketika bayangan sudah sama persis seperti bendanya 1 meter, benda 1 meter, bayangan 1 meter, berarti waktu zuhur sudah habis. Jelas ini? Paham ya? Kalau di Jawa tuh pesantren Jawa masih ada tuh ya praktek seperti itu, posisi langitan seperti itu. Diajarin caranya melihatnya gimana. Kalau bayangan sudah sama persis seperti bendanya, berarti waktu zuhur sudah habis. Jelas ya? Nah, ini. Kemudian yang kedua, waktu sholatul asri. Asar kapan masuknya? Idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu, ya, wa zada qalilan. Apabila bayangan benda sama seperti bendanya dan lebih sedikit. Nah, tadi kan kalau sama zuhur ini kan bendanya misalnya 1 meter, bayangan 1 meter, berarti zuhur habis. Ya, kapan masuk waktu asar? Kalau bayangan lebih dari 1 meter, walaupun lebih sedikit. Wah ini 1 meter 1 senti, berarti sudah masuk waktu asar. Paham nih? Masuk waktu asar. Ya. Sampai kapan? Wa yakhruju bi ghurubi qarsi syamsi. Dan habis waktu asar ini sampai terbenamnya lingkaran matahari. Nah, istilah kerennya apa? Sunset ya. Ada sunrise, ada sunset. Ya. Kalau yang pernah ke Bali, ini saya katanya doang, saya belum pernah ke Bali. Ya. Ini bisa melihat matahari langsung tuh sampai habis bolanya, lingkarannya. Ini baru masuk habis waktu asar. Kalau masih ada sedikit, misalnya ini misalnya laut, dia turun nih matahari, masih sedikit nih, belum habis waktu asar. Ya, masih waktu maghrib. Jelas ya? Belum habis waktu asar, ya. Waktu asar masih ada, belum masuk waktu maghrib. Cuma kalau udah hilang semuanya, habis semuanya, baru masuk waktu maghrib. Nah makanya terkadang nih, sekarang kita patokannya bukan matahari, jam sekarang ya. Nah terkadang kalau seandainya saya pernah tuh nemuin udah azan maghrib, cuma masih terang gitu. Nah itu kalau kita masih ragu, cuma repotnya kan di Jakarta ini kan terhalang sama gedung-gedung, jadi kita nggak bisa lihat matahari udah benar belum nih gitu ya. Kalau kita masih ragu, ntar dulu deh, tunggu kira-kira agak gelap ya, matahari udah terbenam begini nih, baru kita sholat. Apalagi kalau pas buka puasa, orang sholat dulu dong nanti. Sholat dulu dong orang-orang. Ya enggak sih, sebenarnya kita untuk ikhtiar aja, hati-hati.
karena nggak kelihatan juga matahari gitu, ya. Cuma sekarang patokannya jam sekian, udah, gitu kan. Tapi kalau sebenarnya untuk lebih pastinya itu mataharinya, ya. Cuma sekarang kalau seandainya jam itu sudah mujarrabah, memang sudah menghitungkan udah tepat, ya boleh-boleh aja, nggak masalah. Ya, kadang-kadang kan cuaca beda-beda, kadang mendung, kadang enggak. Kalau mendung gelap, kalau enggak ya terang, gitu kan. Cuma biasanya kalau sudah terbenam matahari agak redup, ya cahayanya, gitu. Jadi perhatikan kalau matahari lingkarannya sudah masuk semuanya, maka ini sudah habis waktu asar, masuk waktu maghrib. Jelas ya? Nah, kemudian yang ketiga, waktu maghrib kapan mulainya? Mulainya ketika lingkaran matahari sudah terbenam semua. Sampai kapan habisnya? Bi ghurubi syafaqil ahmar. Sampai terbenamnya awan merah. Nah, ya. Awan itu ntar ketika pengen terbenam tuh ada yang kuning, ada yang merah gitu. Ya. Nah, kalau awan merah udah nggak ada, udah nggak kelihatan lagi, berarti sholat maghrib sudah habis. Waktu maghrib sudah habis. Jelas ya? Nah, ini waktu maghrib nih, enggak, yang sebentar itu waktunya maghrib dan subuh, ya. Yang paling lama itu isya, ya. Kapan masuknya waktu isya? Masuknya waktu isya ketika awan merah sudah hilang tadi tuh lanjutannya. Kalau matahari terbenam masuk maghrib sampai kapan? Sampai awan merah tenggelam. Awan merah tenggelam berarti masuk waktu isya. Sampai kapan waktu isya ini? Bitulu'i fajr shadiq. Ketika terbit fajar shadiq. Fajar yang beneran. Ya, karena fajar ada dua macam. Ada fajar kadzib yang bohongan, ada fajar yang beneran. Nah, istilah fikih begitu. Apa itu fajar bohongan? Fajar bohongan itu ada secercah sinar, dia mustatil, memanjang dari selatan ke utara, naik begitu. Itu biasanya terjadi sebelum fajar masuk subuh. Kalau kita sering bangun malam itu bisa lihat hal itu, ya. Jadi kayak sinar panjang gitu. Tapi ntar gak lama hilang. Misalnya kan udah mulai terang nih, ternyata belum. Itu namanya fajar kadzib, fajar bohongan. Ya, belum subuh belum. Ya. Tapi kalau fajar shadiq dia ada sinar dari timur ke barat terus memanjang, bukan ke atas tapi mendatar gitu. Rata. Nah, itu mulai terang. Sampai ntar matahari keluar. Karena kan waktu itu matahari udah mau terbit nih, cahaya udah mulai kelihatan dikit-dikit. Nah, itu namanya fajar shadiq. Ya. Ini masuknya waktu habis waktu isya. Masuk waktu subuh. Jelas ya? Itu waktu isya. Yang kelima, waktu subuh. Kapan mulai masuk waktu subuh? Dengan terbitnya fajar shadiq, ya. Sampai kapan? Bitulu'i juz'in min qursi syams. Sampai keluarnya terbitnya sebagian dari lingkaran matahari. Matahari kan ketika subuh nih, matahari belum keluar tuh. Baru sinar-sinar doang tuh. Mulai terang. Sampai matahari terbit lingkarannya, nah udah mulai kelihatan sedikit, habis waktu subuh. Biasanya kalau diperhatikan jadwal sholat itu waktu subuh itu antara 1 jam 20 menit, 1 jam 20 menit antara itu. Berarti misalnya azan subuh jam 5 misalnya. Berarti habis waktu subuh jam 6 lewat 20 atau lewat 25. Biasanya seperti itu. Nah, kalau Anda bangun jam 6:30 berarti sudah habis waktu subuh. Ya. Wah, 6:30 nih, lewat waktu subuh. Ya. Nanti jadi dilihat jam subuh ini berapa? Kurang lebih 1 jam 20 menit kurang lebih. Ya. Yang dikatakan isyraq, syuruk, terbitnya matahari. Nah, ketika terbit matahari, nanti kita ada namanya sholat sunnah dibahas dalam namanya sholat sunat isyraq, gitu ya. Nanti kita bahas. Jelas nih? Ini 5 jenis waktu sholat, ya, dan masing-masing ini terbagi 6 seperti tadi. Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiyar, waktu jawaz, waktu hurmah, waktu uzur, waktu dhurulah. Ya, terbagi 6. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, silakan. Kalau di pesawat terbang, misalnya ke Arab kan jauh. Ya. Kita mau buka puasa, nunggu maghrib, kan bisa lebih lama tuh, Ustaz. Nah, bagaimana kalau seandainya kita terbang dari Indonesia, ya, kemana ke daerah yang jamnya berbeda sama kita? Ya, di perjalanan itu jalan lama nih, nyampe satu tempat, belum maghrib. Padahal perkiraan perhitungan jam di Indonesia udah maghrib. Bagaimana bukannya ngikutin waktu daerah itu? Kalau kita berlawanan sama matahari ya, kan jadinya matahari kan di situ terus, nggak gerak-gerak jadi. Ya, itu kalau istilah fikih itu ketika buka puasa terhadap di bab sholat itu, ya, ketika buka puasa mengikuti waktu daerah yang kita berada saat itu. Repot juga ya. Repot.
Iya, jadi misalnya, wah sudah 12 jam Ustaz, nyampe ini masih zuhur, gimana? Ya ikutin, sabar. Salah sendiri ke situ gitu. Harusnya itu nyari tempat yang cepat maghribnya. Misalnya kita baru buka baru sahur nih. Kita terbang ke daerah mana? Di saat baru 5 jam di sana udah maghrib. Buka nggak? Buka nggak apa-apa. Karena ngikutin waktu daerah itu, bukan ngikutin waktu daerah kita. Sholatnya gimana? Kita misalnya perjalanan 12 jam itu melewati sholat zuhur, asar, maghrib. Nah, kita nggak tahu tuh. Biasanya gini, kalau pesawat sekarang itu ada pengumuman. Waktu saya haji begitu. Sekarang waktu sholat zuhur, kita sholat zuhur. Jadi sholat di pesawat. Cuma nanti dibahas bagaimana hukum sholat di pesawat. Ya, kalau sholat di pesawat itu kan tidak istiqrar, tidak menetap di bumi, ya nggak nempel gitu. Ini ulama mengatakan tetap wajib sholat, cuma di hormatul waktu saja. Begitu sampai daerah itu, ya nanti kita wajib pulang sholat kita. Semuanya, Ustaz? Semuanya, gitu. Ya, beda kalau saatnya di laut atau di bus, mobil, kalau saatnya bisa sholat dengan sempurna, nggak wajib ngulangin. Cuma kalau pesawat ini ulama khilaf. Pendapat terkuat wajib mengulangin, gitu ya. Apalagi kalau pesawat biasanya wudu nggak bisa. Iya. Ya, air terbatas. Nanti kan sholatnya tayamum. Ustaz, ada debu juga Ustaz. Ya, pesawatnya bersih. Ya berarti sholat dihormati waktu, menghormati waktu saja. Nanti ketika sampai kita wajib ulangi sholat kita dengan wudu. Jelas ya? Ada lagi mau nanya? Kenapa? Niat qadha. Ya, niat qadha. Ada lagi? Nih, di sini dibahas ya. Orang yang sholat di awal waktu kata Rasulullah dalam satu hadis, awalul waqti ridwanullah. Sholat di awal waktu itu mendapat ridhonya Allah. Wah, kalau sudah ridho saya enak dah. Udah paling top ini ya. Wa wasluhu rahmatullah. Sholat di tengah waktu, sholat zuhur jam 12, kita sholat jam 2 kan. Jam 2 gitu ya. Ini dapat rahmatnya Allah. Ya, Allah masih sayang. Cuma derajatnya di bawah ridho. Ya. Yang akhir waktu wal akhir afwullah. Sholat di akhir waktu dapat apa? Pengampunan Allah. Ya, masih diampuni, masih sholat lumayan. Ya, Anda pilih yang mana? Anda mau dapat ridho, apa mau dapat rahmat, apa mau dapat pengampunan? Kalau sudah ridho tuh udah pasti dapat semuanya, ya. Tapi kalau sholatnya di telat-telat mulu, jam 3 orang seperempat baru sholat zuhur, setengah 3 ya, masih diampuni sama Allah dan masih sholat, ya. Tapi kalau kita mau dapat derajat yang tinggi, ya di awal waktu biasanya, gitu ya. Nanti pembahasan kita besok, ya. Kalau masih ada umur, kita akan bahas terkadang kita dianjurkan mengakhirkan sholat apabila ada maslahat. Ceramah Ustaz, ceramah di habis isya itu Ustaz. Kenapa? Ceramah habis isya biasanya isanya dimundurin. Nah, kalau isya memang ada pendapat ya. Sebagian ulama mengatakan sunnah mengakhirkan sedikit waktu isya. Gitu, nggak langsung awal waktu. Kalau isya ada pendapat yang mengatakan ya, karena riwayatnya itu Nabi pernah begitu. Masuk waktu isya nggak langsung sholat. Ya, agak diakhirkan sedikit, ya, tapi nggak malam-malam banget maksudnya, ya, baru setelah itu sholat. Untuk lebih yakin bahwasannya syafaqul ahmar sudah benar-benar benar. Ya tadi itu kan masuknya kan awalnya isya itu tenggelamnya awan merah, mega merah. Nah supaya yakin biar dulu diakhirkan sedikit baru sholat isya. Makanya itu sebagian ulama sampai sekarang masih mengerjakan. Misalnya pengajian nih, ya, masuk maghrib lanjut terus, masuk isya lanjut terus, ntar kira-kira 15 menit 20 menit baru sholat isya. Ya ada yang pendapat seperti itu dan itu dibolehkan. Ada dalilnya, gitu ya. Nah ini nanti pembahasan kita berikutnya. Yunda ta'khir shalah an al-waqti fi 27 sholatan. Disunahkan ya mengakhirkan waktu sholat dalam beberapa masalah. Yang dikatakan ada 27. Nanti kita bahas semuanya, cuma sebagian aja. Ya, di antara misalnya untuk masalah sholat, ya, untuk sholat jamaah. Misalnya gini, saya kalau sholat awal waktu Ustaz nggak ada jamaah, Ustaz sendirian, masjid sepi. Cuma kalau saya nunggu kira-kira setengah jam, orang baru datang, gimana mendingan akhirin sedikit, ya. Karena kalau kita sholat awal waktu sendirian, nggak ada fardhu jamaah. Tapi kalau diakhirkan sedikit, ada jamaah, lebih afdal berjamaah. Ini ada maslahat namanya. Nanti akan kita bahas tuh, insya Allah. Sebagian maksud semuanya. Ya, jelas. Ada lagi yang mau nanya? Ya, silakan. Awal waktu Iya. Itu hadis kunci apa hadis? Di sini hadisnya akhrajahu Daruqutni fi sunan Daruqutni. Ya, biasanya Daruqutni itu kalau nggak antara sahih sama hasan. Ya, hadis yang bagus. Ya.
Riwayatnya di sini akhrajahu Daruqutni, Imam Daruqutni. Ya. Ada lagi? Nah. Ada yang bilang kalau sholat isya itu sholat isya sampai jam 12. Ada yang bilang sholat isya cuma sampai jam 12. Ini kalau anak nggak salah, ini pendapat mazhab Imam Malik. Imam Malik mengatakan waktu isya cuma sampai nisful lail, setengah malam, pertengahan malam. Nggak harus jam 12. Pokoknya pertengahan malam aja. Malam itu kan dari mulai maghrib sampai subuh, itu malam namanya. Ya. Mazhab Imam Malik kalau nggak salah berpendapat isya cuma sampai pertengahan malam. Artinya kalau kita untuk hati-hati, ya, jangan sholat isya lewat pertengahan malam. Atau sholat isya jam 2 aja dah. Ya sah, menurut mazhab Syafi'i sah. Cuma menurut mazhab Malik waktu itu habis. Gitu. Jadi sebaiknya sebelum pertengahan malam sudah sholat isya. Ada, cuma bukan mazhab Syafi'i. Ya. Lagi mau nanya? Nggak ada, cukup ya. Kita cukup sampai di sini. Insyaallah besok kita bahas lagi, lanjutkan kita lanjutkan kajian kita sampai masuk tentang juga a'dzarus shalah, udzur-udzur yang diperbolehkan kita sholat di luar waktunya. Ya. Kita tutup dengan baca surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu kita yang kita dapat pada siang hari ini bermanfaat buat kita dan mudah-mudahan membuat kita lebih bisa menjaga waktu sholat kita agar mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah agar mati kita dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa a'udzu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.